Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa kembali pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu materi yang menjadi satu permintaan dari kalian. Di sini Pak Didi akan memberikan satu penjelasan tentang titik koordinat. Tetapi sebelum Pak Didi menjelaskan apa yang perlu Pak Didi jelaskan, perlu kalian ketahui bahwa saat ini kita harus tetap berhati-hati. Setidak-tidaknya kita lakukan untuk kesehatan kita sendiri, yaitu tentang protokol kesehatan. Kita harus tetap melaksanakan apa yang disebut oleh protokol kesehatan itu, yang merupakan satu instruksi dari pemimpin-pemimpin kita, karena bagaimanapun juga kita harus tetap menjaga diri kita sendiri, selain itu juga menjaga lingkungan kita. Yang pertama tentunya kita harus tetap mencuci tangan setiap kita melakukan satu kegiatan apapun itu bentuknya. Yang kedua, menggunakan masker. Dan ketiga, ketika kita berhubungan dengan orang lain, jangan lupa menjaga jarak. Dan yang berikutnya adalah kita menghindari kerumunan, dan selanjutnya adalah mengurangi satu mobilitas atau aktivitas yang sekiranya dianggap kurang penting. Ini sangat penting buat kesehatan kita dan kesehatan yang orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentunya kita tidak menginginkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan untuk diri kita maupun saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Baiklah anak-anak, sebelum kalian Pak Didi jelaskan tentang titik koordinat, ini perlu ada satu hal yang perlu kalian ketahui. Terlebih dahulu kalian harus memahami tentang garis bilangan. Di dalam titik koordinat itu terdapat dua garis bilangan. Yang satu adalah garis bilangan bentuknya horizontal, yang kedua adalah garis bilangan yang bentuknya vertikal. Horizontal itu yang mendatar dan vertikal itu adalah garis bilangan yang tegak lurus ke atas. Nah, di sini kebetulan Pak Didi sudah sediakan dua gambar, tetapi yang perlu kalian ketahui nanti, yang kalian perhatikan pertama kali nanti adalah yang gambar pertama dulu. Baru kita masuk ke gambar yang kedua. Contohnya adalah seperti ini anak-anak. Ada dua garis di sini, yaitu ini garis mendatar. Ini disebut adalah garis horizontal. Ini namanya garis horizontal. Sementara garis yang tegak lurus ke atas ini disebut sebagai garis vertikal. Ini kalian harus paham dulu, ya. Sementara yang garis horizontal ini di dalam satu titik koordinat itu disebut sebagai sumbu X. Ini adalah sumbu X. Yang mendatar ini disebut sebagai sumbu X. Ini nanti ada hubungannya ketika kita mau meletakkan titik koordinat. Yang vertikal atau tegak lurus ke atas ini disebut sumbu Y. Ini sumbu Y. Yang mendatar disebut sebagai horizontal, sementara yang vertikal, yang lurus ke atas, tegak lurus ke atas ini disebut vertikal. Kalau ini yang mendatar ini disebut sebagai sumbu X. Yang tegak lurus ke atas, garis bilangan tegak lurus ke atas ini disebut sebagai sumbu Y. Ini yang perlu kalian ketahui terlebih dulu. Berikutnya apa yang perlu kalian ketahui, yaitu bahwa pada garis yang mendatar ini, ya, yang mendatar ini ada dua bilangan yang akan kita tempatkan pada garis bilangan tersebut. Masing-masing mempunyai bilangan, baik itu yang horizontal maupun yang vertikal, baik yang mendatar maupun yang tegak lurus ke atas. Kalau yang mendatar ini, ya, garis bilangan yang mendatar ini untuk bilangan yang sebelah, kalau Pak Didi menghadap ini yang sebelah kanan, ini adalah bilangan positif. 1 dimulai dari 0 pas tengah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Panah ini maksudnya adalah dan seterusnya, berarti 7, 8 dan seterusnya. Sementara yang sebelah kirinya Pak Didi ini, yang ini 0,
negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, 5, 6, 7, dan 8, dan seterusnya. Jadi ditandai dengan tanda panah. Ini untuk garis yang mendatar. Ini disebut atau yang disebut sebagai sumbu X. Yang sebelah bilangan Pak Didi, yang sebelah kanan adalah positif, bilangan positif, yang sebelah kiri adalah bilangan negatif. Sementara untuk garis bilangan yang lurus ke atas ini ya, yang ke atas ini, tegak lurus ke atas ini, yang di atas ini adalah bilangan positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Ditandai dengan tanda panah. Ini maksudnya adalah dan seterusnya. Sementara yang di bawah ini adalah khusus untuk bilangan yang negatif. 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan negatif 6, seterusnya. Ini yang harus kalian pahami dulu. Setelah ini paham, kalian akan Pak Didi ajak untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan titik koordinat pada garis bilangan ini. Biasanya anak-anak dalam peletakan titik koordinat ini ada di kalian ini ada disediakan buku khusus yang berbentuk seperti ini. Tentu kalian pernah melihat buku ini. Ada kotak-kotak. Tujuannya apa? Harus antara jarak dengan misalkan bilangan ini 0 dengan negatif 1 ini jaraknya harus sama dengan bilangan masing-masing kotak ini. Harus sama, semua harus sama. Baik yang untuk garis yang mendatar yaitu sumbu X, ini sumbu X ya, maupun yang untuk sumbu Y atau yang sumbu Y ini. Ini jarak antara bilangan satu dengan yang lainnya ini harus sama semua, tidak boleh jaraknya tidak boleh berbeda-beda. Tujuannya apa? Tujuannya ketika kita meletakkan titik koordinat itu, kita berharap titik koordinat itu tepat pada tempatnya yang seharusnya. Itu yang dimaksud kenapa harus jaraknya sama. Ini kalian pahami dulu. Jadi nanti kalau kalian membuat satu titik koordinat atau yang bisa nanti berbentuk gambar atau garis, kalian harus pastikan dulu membuat satu jarak antara bilangan-bilangan ini, jaraknya harus sama persis. Kalau misalkan kalian buat 1,5 cm di buku, ya harus 1,5 cm. Kamu buat 1 cm, semuanya harus 1 cm. Dari sini dulu bisa dipahami anak-anak. Baiklah, kalau sudah dipahami antara letak sumbu X dan sumbu Y, saat ini kita akan masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu bagaimana cara kita untuk meletakkan titik koordinat yang benar. Nah ini, dalam titik koordinat setiap satu titik terdiri dari dua bilangan. Nah, dua bilangan ini bebas, bisa positif dengan positif, bisa positif dengan negatif, atau negatif dengan positif, ataupun negatif dengan negatif. Ya, nanti kita akan coba langsung. Mari kita ikuti langsung. Kita akan membahas tentang peletakan atau cara meletakkan titik koordinat pada garis bilangan yang dijelaskan Pak Didi pada kesempatan ini. Baik, kita mulai saja anak-anak ya. Pertama kali yang harus kalian ketahui betul adalah jarak antara ini, seperti yang Pak disampaikan di pertama kali, harus sama jaraknya. 1, 2, 3, 4, 5 ini masing-masing jarak ini harus sama. Ya, sekali lagi harus sama. Setelah itu kalian sudah memahami tentang sumbu X dan sumbu Y. Misalkan contohnya ada titik koordinat A. Titik koordinat A ini misalkan saja kita ambil saja 3,4 misalkan. Ada titik koordinat 3,4. Pertama kali yang harus kita kerjakan adalah kita melihat dulu sumbu X-nya. Kita cari yang di depan ini adalah sumbu X, bilangan yang di depan 3 ini sumbu X, yang paling belakang yaitu bilangan 4 ini untuk bilangan yang ada pada sumbu Y. Maka pertama kali yang harus kita kerjakan adalah yang letaknya berada di sumbu X, karena ini ada di depan adalah untuk sumbu khusus sumbu X. Nah ini sumbu X-nya 3, kita cari saja bilangan mana 3, bilangan 3 yang ada pada sumbu X. Oh ini kita lihat ini. Sudah ketemu di sini adalah bilangan 3. Nah ini tadi dikasih tanda. Ya. Tadi dikasih tanda maksudnya supaya kalian jelas. Titiknya ada di sini ya. Ini perhatikan betul. Yang kedua kita harus mencari sumbu Y dengan bilangan 4. Kita cari saja.
Sumbu Y, ini adalah sumbu Y, kita cari bilangan 4. Oh ini adalah sumbu Y. Nah, ini. Bilangan 4, sementara yang 3 untuk sumbu X-nya adalah 3. Nah ini sudah kita temukan ini. Nah setelah ketemu, ini cara untuk mencari titik koordinatnya. Ini kita tarik saja yang ke atas di sini. Maka tadi Pak Didi sampaikan bahwa biasanya sudah tersedia garis-garis kotak-kotak yang Pak Didi contohkan pada pertama tadi ya. Nah ini dan seringkali juga dalam soal itu hanya berbentuk seperti ini, tidak disediakan kotak-kotak. Nah, biasanya seperti itu. Nah kalau misal contohnya seperti ini, soal yang ditunjukkan seperti ini, maka cara satu-satunya adalah kalian tarik pada untuk titik koordinat yang sumbu yang untuk garis bilangan yang masuk tadi, garis bilangan yang sumbu X ini kita tarik ke atas. Karena apa kok kita tarik ke atas tidak ke bawah? Karena untuk yang sumbu Y-nya itu yang diketahui adalah bilangan 4, sementara bilangan 4 itu ada di atas 1, 2, 3, 4 ini. Maka kita tarik ke atas. Bagaimana kalau yang sumbu Y-nya negatif? Karena negatif adanya di bawah, maka kita tarik ke bawah. Tapi ini kan tidak. Ini kan sumbu Y-nya kan 4 positif, maka kita tarik ke atas. Kita tarik ke atas, kita kasih garis bantuan ini. Tipis saja. Nah ini. Nah kita tarik garis bantuan. Yang 4 ini, yang sumbu Y, kita tarik mendatar. Nah, disinilah. Maka titik koordinat 3A, titik koordinat A 3,4 itu tempatnya ada di sini. Ini titiknya koordinat untuk bilangan A, untuk bilangan 34 atau untuk yang huruf titik koordinat A. Di sini tempatnya. Ini kita kasih tanda A. Kita ketemu untuk yang koordinat A. Sekarang misal ada lagi titik koordinat B misalkan. B misalkan titik koordinatnya adalah misalkan saja negatif 1. Ya, negatif 1 dengan 2. Negatif 1,2. Sama seperti langkah pertama yang kita kerjakan tentang titik koordinat A dulu. Yang pertama tadi, sekarang untuk B ini juga sama. Awalnya kita cari dulu yang negatif 1 karena negatif 1 ini adalah untuk sumbu X. Bilangan negatif 1 untuk sumbu X itu ada di mana? Oh di sini. Nah, kita kasih tanda di sini. Ya. Kalau tidak perlu dikasih tanda boleh tidak Pak? Boleh. Tapi harus kita ingat-ingat di sini. Ya. Lalu yang kedua, sumbu Y-nya adalah 2. Letak sumbu Y untuk bilangan 2 itu ada di mana? Oh di sini. Seperti awal pertama tadi untuk mencari sumbu A tadi, titik koordinat A dan sumbu A, titik koordinat A ini kita tarik ke atas. Karena apa? Karena kebetulan sumbu Y-nya ada, bilangannya ada pada di atas yaitu bilangan 2. Taruh sini. Lalu untuk yang 2 kita tarik sini. Oh berarti inilah yang namanya untuk titik koordinat B. Kalau kita hubungkan A dan B, titik koordinat A dan B ini akan berbentuk garis. Misalkan ada lagi yang C misalkan. Titik koordinat C itu terletak pada bilangan 4,1 misalkan. Bilangan 4 1 kita cari dulu untuk yang sumbu X-nya. Bilangan 4 ada di mana sumbu X? Oh ada di sini ya. Lalu sumbu Y-nya ada 1. Kita cari 1 ada di mana? Oh di sini. Kita tarik lagi karena sumbu Y-nya bilangannya ada di atas, maka 4 untuk sumbu X ini juga kita tarik ke atas untuk garis bantuan. Kemudian untuk yang sumbu Y-nya yaitu bilangan 1 kita tarik sejajar dengan yang sumbu X. Ada tempatnya berarti ada di sini. Ini adalah titik koordinat untuk huruf C atau 4,1. Ini titik koordinat 4,1. Kalau ini C, kalau kita hubungkan masing-masing garis akan membentuk gambar apa? Kita coba saja kita hubungkan garis B dan C, kita hubungkan.
lalu A dan C juga kita hubungkan, maka terdapatlah sebuah gambar segitiga yang terbentuk dari titik koordinat A, B, dan C. Ini anak-anak untuk mencari cara untuk mencari titik koordinat pada garis bilangan. Sampai di sini Pak Didi berharap kalian bisa memahami, tapi kita akan berikan contoh satu kali lagi supaya kalian lebih jelas lagi. Misalkan saja ada titik koordinat D, misalkan ya, titik koordinat D ini adalah misalkan saja 4,2 negatif 2, 4, negatif 2. Titik koordinat E sama dengan misalkan saja 4 ya, negatif 4. F, titik koordinat F misalkan saja 2, negatif 2. G, misalkan D untuk titik koordinat D yang F itu 2, negatif 2, maaf ini negatifnya kurang ya. Yang berikutnya adalah 2 untuk yang D, 2, negatif 4. Ini nanti akan membentuk gambar apa? Kita akan lihat ya. Kita pertama kerjakan dulu untuk titik yang D dulu, titik koordinat D. Titik koordinat D ini bilangannya adalah 4, negatif 2. Kita cari yang suhu E dulu. Yang pertama kali kita seperti Pak disampaikan tadi, yang kita cari yang pertama kali adalah suhu E. Suhu E pada titik koordinat D ini adalah 4. 4 ada di sini. Terus untuk yang suhu Y-nya adalah negatif 2. Kita cari negatif 2 dari sini. Karena suhu Y itu ada di bawah, bilangan yang suhu Y itu yaitu negatif 2 ada di bawah, maka yang 4 ini kita tarik ke bawah menggunakan garis bantu. Karena nanti akan kita hapus. Yang 2 kita sesuaikan pada suhu garis suhu E. Berarti titik koordinat pada urut D ada di pertemuan garis antara 4 dan negatif 2. Adanya ada di sini. Letaknya ada di sini. Sekarang kita coba, ini adalah untuk titik koordinat D. Kita tulis D. Sekarang kita cari untuk E. E4, bilangan 4 tetap sini. Untuk suhu X-nya yaitu 4. Dan untuk negatif 4 ini adalah suhu Y, kita cari negatif 4, tempatnya ada di sini sama seperti tadi. Karena suhu Y nya bilangannya ada di bawah, maka ini kita tarik ke bawah pakai garis bantu. Sementara untuk negatif 4 kita sesuaikan, sejajarkan dengan suhu X nya. Berarti tempatnya ada di sini. Ini adalah titik koordinat E. Ketemu sudah, D dan E sudah ketemu. Sekarang kita mencari titik koordinat berikutnya, yaitu apa? F. F adalah yang F. Ini yang sudah ya, ini sudah. Sekarang yang F. F adalah titik koordinatnya adalah 2, negatif 2. Kita cari lagi yang suhu X yang 2, bilangan 2 ada di mana? Di sini. Nah, lalu yang suhu Y-nya negatif 2, adanya juga ada di bawah. Seperti tadi kita tarik ke bawah. Pakai garis bantuan. Terus yang 2, negatif 2 kita tarik sesuai sejajar dengan suhu X ada di sini. Ini adalah untuk titik koordinat F. Ini titik koordinat F. Kemudian yang berikutnya adalah titik koordinat G, yaitu terdiri dari bilangan 2 dan negatif 4. Bilangan 2 adalah suhu X, negatif 4 adalah suhu Y. Kita cari 2 di sini. Ya. Terus untuk suhu Y-nya adalah negatif 4, tempatnya ada di bawah, makanya kita tarik ke bawah.
untuk sebagai garis di garis dan bantu. Kemudian untuk 4, negatif 4 kita sesuaikan dengan sejajar dengan sumbu E. Tempatnya ada di situ. Ini adalah titik koordinat G. Setelah ketemu titik koordinat D, E, F, kita bisa menggabungkan atau menyatukan dengan garis D ke E, ya, E ke G, G ke F, F ke D. Maka kesimpulannya titik koordinat yang ada pada D yaitu 4, negatif 2, E 4, negatif 4, F 2, negatif 2, dan G 2, negatif 4. Setelah kita letakkan titik koordinatnya, kita cari titik koordinatnya dan kita temukan ternyata berbentuk bujur sangkar. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, gambarlah bangun datar yang menggunakan titik koordinat D 4, negatif 2, E 4, negatif 4, F 2, negatif 2, dan G 2, negatif 4, maka jawabannya adalah ini. Gambarnya adalah seperti ini. Bisa dipahami anak-anak ya? Kalau belum dipahami, kalian bisa mengulang lagi video yang Pak Didi sampaikan pada pagi hari ini, atau mungkin masih saja kurang jelas, kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian, ayah maupun ibu, bahkan mungkin juga bisa kalian tanyakan kepada kakak yang saat ini sedang ikut mendampingi kalian menyaksikan penjelasan Pak Didi pada pagi hari ini. Demikian anak-anak ya, pada perjumpaan kita pagi hari ini Pak Didi akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.